saya Pak, mungkin kalau yang kelas 2 dan kelas 3 mah agak rutin gitu ya. Tapi ini ada anak yang memang aktif banget gitu ya. Kelas 2 tuh ada Eja, Alam, Tifania, Agis gitu. Itu kan aktif banget gitu Pak. Jadi kalau di kelas 3 sih setelah ngaji itu disuruh nulis, disuruh baca lagi mau. Tapi kalau kelas 2 nih kadang saya marahin juga tetap begitu aja gitu tuh. Ya istilah kadang izinnya kan tempatnya saya di bawah tangga ya Pak. Izinnya itu keluar pipis, taunya nggak balik lagi gitu. Entah kemana gitu kan nggak mungkin juga saya nyariin Pak gitu. Kalau misalkan saya nyari nanti yang ngajinya tertinggal gitu, nggak tahu. Jadi kalau misalkan yang kelas 3 mah ya istilahnya ya kelas 2 juga kalau misalkan yang kayak Inu, kayak terus Nongata ya kan itu mah yang nurut-nurut lah gitu. Kayak Aisyah, Arjak gitu kan. Yang ini mah yang aktif-aktif gitu. Eja, Alam, ya Tifania. Itu gimana gitu tuh ya? Anak baru Ya, kalau Kamil ya belum pernah sih saya tuh. Itu gimana kayak itu? Apakah emang kalau disuruh nulis ya udah selesainya ya kayak tadi lagi ya Pak Wong itu kan tetap keluar ya gue senang gitu Pak karena emang benar kata Pak itu dulunya masih dunia bermain gitu cuman saya belum nemu caranya biar si anak nih tertib dan mau lagi untuk mengaji gitu. Jadi ini di ruang dikunci. Gimana bisa sih Pak? Tangga bawah tangga kunci. Ada lagi nggak? Apa ada yang mau bantu jawab? Jadinya gitu kan. Bapak bisa bantu jawab? Sharing aja nih Pak ya. Maksudnya sama kelasnya Pak Jim gitu ya. Sama kan sama-sama pemegang kelas 2 yang Masya Allah gitu kan. Hasilnya sama. Iya, maksudnya kita kebetulan qadarullah gitu saya pegang anak yang tipe anak yang kinestetik gitu tuh, yang dia tuh bergerak, nggak bakalan dia bisa diem gitu. Contohnya ya Kamil gitu, Kamil saya sebenarnya gitu. Itu Masya Allah Pak, sampai saya pernah inisiatif gitu tuh bawa flashcard yang itu huruf-huruf hijaiyah gitu, biar si anak nih ya udah main tapi dia sambil belajar gitu tuh tebak-tebakan huruf apa gitu. Itu ada 1-2 yang memang bisa ini, tapi kasusnya untuk kami ini Masya Allah karena ya itu memang tipe anak yang Bosan. Aktif. bukan tapi bosan mudah Pak. bosan. Jadi tipe anak kinestetik kan dia nggak bisa duduk tertib kan gitu tipe anaknya gitu. Itu solusinya gimana tuh? Maksudnya sampai saya gini, pokoknya kelompok saya nggak mau di luar, saya harus di dalam kelas gitu tuh. Saya kunci ruangannya gitu. Jadi biar dia tuh nggak keluar, walaupun dia mau naik ke atas meja ya udah, yang penting di dalam ruangan. Jangan yang lain. Ya kadang ada yang terdistrak sama dia Pak, ikutan kan karena memang ada temennya laki-laki gitu tuh. Iya. Ya itu gitu tuh. Jadi solusinya yang memang ada dikasih flashcard, mereka ada yang bisa bermain gitu. Tapi untuk Kamil satu memang Masya Allah gitu. Kita kayaknya PR buat saya pribadi siapa gitu tuh selaku tutornya gitu tuh, PR banget buat maksudnya apa nih gitu tuh buat si anak biar ini gitu. Biar nurut gitu, biar mau gitu, biar tertib. Berarti dimasukin ke kamar mandi kunci ya. Ya ini berarti kan anak terkecuali ya. Iya. Maksudnya anak terkecuali, pengecualian. Iya. Bahkan kadang gini Pak, ketika di ruangan itu udah ini gitu udah tertib, itu ada tuh dari kelompok lainnya. Pintu tuh Pak, digedor-gedor dari luar gitu. Kan jadinya Masya Allah, gitu. Ya artinya itu kejadian sebelum kita ngobrol ya. Setelah kita ngobrol ini yang pertama tadi kita sama-sama fokus memperbaiki kelompoknya kita masing-masing sehingga nanti kejadian dari dagduk itu cukup di kelompoknya masing-masing. Itu sih kalau kata orang Jawa itu sih DL. Ya Bang Mujib ya. Artinya gini Bang Mujib. Ini teman-teman ya, kita itu guru Al-Quran itu bukan guru psikolog ya. Tapi kita
Iya, betul, sangat sangat tahu dia. Rasanya solusi sudah ya, kita sudah bagaimana caranya kita bawa mainan yang ya pokoknya intinya anak haji. Intinya gini Bu, kalau kita nggak bisa mengkondisikan itu satu anak, kita bisa mengembangkan anak itu. Misalkan nih kamu gini, kamu kan di bawah tangga. Ya. Itu anak keluar aja. Kalau ditutup gimana Bu pintunya? Bilangnya kencing Pak, cuma balik lagi gitu. Nah, yang pertama catatan untuk kelompok yang seperti itu ada. Yang pertama harus punya peraturan di kelompok itu. Saya di kelompok saya itu nggak ada saat ngaji kencing atau permisi kemana-mana. Kecuali anaknya yang memang jujur dan saya perhatikan anaknya bisa diatur. Kita bentuk peraturan itu dan sama-sama dikerjakan sama-sama. Artinya ketika punya peraturan itu tidak boleh ada yang keluar selama jam tertentu. Alasan apapun itu, termasuk buang air kecil atau buang air besar, maka di luar jam itulah silakan anak-anak kalau buang air kecil silakan. Tapi di dalam peraturan itu coba dibentuk ya, walaupun anak-anak belum ngerti apa sih itu peraturan gitu ya, apalagi kelas 1, kelas 2 gitu. Paling tidak pembiasaan itu yang paling penting. Kemudian tutup Pak Muji, itu udah cukup lah, tidak mengganggu kelompoknya Pak Umar. Artinya kita tidak mengganggu kelompok yang lain. Kalau memang anak ini dikeluarin di satu, artinya dikepang, tidak bisa mabur, tidak apa gitu maburnya. Seandainya ini bisa kondusif di kelompok Pak Muji dan tidak mengganggu di kelompok lain, itu lebih baik. Gitu. Termasuk juga di kelompoknya itu Wiwi ya. Itu memang solusi yang cocok-cocok kan. Jadi bagaimana kita menangani anak itu sendiri, kita nggak bisa nanya sekaligus ke psikolog. Mereka itu teori saja. Di lapangan ya kita yang merasakan. Mudah-mudahan dengan tadi kita coba bentuk perhatian, kemudian juga yang tadi nyaman itu, dan kita bentuk perhatian itu kita punya inovasi-inovasi. Ini anak harusnya diapain ya? Ini anak nih harusnya ngajinya berapa lama ya kayak gitu. Itu nanti akan muncul dengan sendiri. Ya karena memang ya saya di kelompoknya anak-anak yang memang kelompoknya kelompok baik-baik semua mungkin ya. Jadi saya nemuin anak-anak yang sampai berantem, anak-anak yang sampai ribut. Sekarang ini ya memang enggak. Cuman kalau dibentuk peraturan di kelompok itu, saya yakin kita punya pegangan. Sampai anak saya di kelompok saya itu saya banding 50. Yang telat aja 1 menit, 2 menit saya banding 20. Jadi anak-anak yang baru-baru itu masih lagi proses Pak, proses penyesuaian. Tapi kalau anak yang lama udah lari-lari tuh, bukan nungguin bel sekolah. Pokoknya kita mulai jam 7.15 udah mulai. Nah mungkin itu di kelas atas ya yang sudah berlaku peraturan itu. Dan coba diterapkan, tapi jangan terlalu bikin anak-anak merasa terbuli ya, jangan. Gitu ya. Itu sih Pak. Jadi untuk anak-anak yang pengecualian tadi ya, itu kita maksimalkan, tapi jangan dijadikan beban buat kita. Karena memang namanya juga anak pengecualian ya. Itu Pak. Ada lagi ya?